Hai, balik lagi di Gigi Hub. Hari ini kita akan bahas USB microphone dari Saramonic, yaitu SR-MV 2000. Oke, sebelum gue mulai unboxing, buat kalian yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe di bawah supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Gigi Hub. Di sini udah ada boxnya, ada stikernya, garansi. Jadi pastiin ya kalau beli, cek ada garansinya nggak. Kalau di Gigi Tech pasti ada. Kita lihat nih boxnya. Oke, ada manual book, ada stiker Saramonic, dan juga ini ada warranty cardnya. Ini dapat kabel USB-A ke USB-C, lalu ada dapat satu lagi kabel ke USB-C ke USB-C. Jadi ini mungkin untuk ke device yang USB-C seperti smartphone. Dan ini ada adapter ya. Oke, bisa lihat ini unit mic-nya. Di belakangnya ada dua dial, ada dua port, yaitu port ini audio jack, ini ada USB-C. Oke, kita lanjut ke desainnya ya. Ini udah gua colokin ke komputer. Bisa dilihat ini lampunya juga udah nyala. Jadi ini tadi yang awalnya nempel ini adalah stand-nya. Dia ini magnetik tuh, jadi bisa dilihat. Dan ini cukup berat sih untuk stand-nya. Untuk mic-nya sendiri cukup ringan sebenarnya. Bahannya juga kayak agak plastik-plastik gitu di sini. Jadi stand-nya ini di bawahnya juga ada semacam karet gitu. Katanya sih bisa mengurangi suara dari benturan. Oke, jadi kalau pakai stand-nya bisa taruh di meja seperti ini, atau kalau kalian pakai adapternya yang ini tuh bisa untuk kalau kalian punya tripod atau boom gitu yang ukurannya seperti ini bisa nih, jadi mungkin menggantung. Di sebelah sini juga bisa dicopot. Oke, jadi cukup fleksibel ya untuk penggunaannya. Sekarang kita bahas yang di belakang. Jadi dial yang di atas ini untuk mengatur volume dari headphone. Jadi kalau kita colok headphone ke sini, kita bisa monitor suaranya. Jadi kalau ini dipencet, ini tujuannya untuk monitoring mic-nya dengan headphone yang kalian colok ke sini. Dia bisa dinyalain dan matiin. Di depannya ada LED. Kalau ini naik turunnya untuk inputnya ya. Tapi kalau kita pencet di atas, kita pencet, dia akan berubah warna. Biru muda atau biru tua. Jadi kalau biru muda ini untuk kalian monitoring mic-nya, dan untuk biru tua ini untuk dengerin playback dari device yang kalian colok. Lalu berikutnya ini ada dial kedua, ini untuk mengatur input dari mic ini sendiri. Kalau kita putar, hijaunya ini semakin full ya. Kalau kita kecilin, dia akan semakin kecil sampai bahkan ini bisa hilang. Dan kalau ini dipencet, bisa untuk mute. Dia warnanya akan jadi merah. Jadi kalau merah ini tandanya berarti sedang mute. Jadi suara nggak akan masuk. Pencet lagi. Oke, balik ke normal. Gua akan coba kualitas audionya ya. Jadi setelah ini suaranya yang kalian dengar adalah suara dari mic ini. 3, 2, 1. Oke, ini adalah suara dari mic Saramonic SR-MV 2000. Gue ngomong nih kurang lebih jaraknya sekitar 70 cm lah ya dari mic-nya. Semakin dekat ke mulut kita waktu ngomong, semakin jelas. Jadi ini adalah jenis mic condenser ya, beda dengan mic dynamic. Kalau mic condenser itu memang suaranya tuh lebih natural. Kalau mic dynamic tuh itu memang suaranya akan lebih fokus dan suara background ambient-nya lebih ketutup lah ya. Kalau ini mic condenser, suaranya akan lebih natural seperti ini. Menurut gue sih suaranya not bad ya. Ini menurut gue mic ini cocok buat kalian kalau misalkan mau either bikin podcast atau buat live streaming gitu, atau mungkin untuk virtual meeting. Ini tuh cocok banget. Dan mic Saramonic ini juga benar-benar simple ya untuk setupnya. Kalian tinggal colok aja ke device kalian, either itu smartphone, tablet, atau
In this case gue pakai komputer, tinggal colok, dia plug and play, jadi bisa langsung terdeteksi, bisa langsung aktif, dan bisa langsung kalian pakai. Oke, itu tadi unboxing, review, dan tes audio dari mic Saramonic SR-FV 2000. Ya, verdict dari Geeky Hub, mic ini cocok banget untuk kalian yang butuh mic yang simple, praktis, tinggal plug and play, dan punya kualitas audio yang bagus. Mic ini sendiri harganya 1.200.000, gak murah banget tapi juga masih affordable. Tapi menurut kami, untuk kalau kalian itu adalah profesional untuk di bidang audio, mungkin akan merasa kurang ya dengan mic ini, karena fiturnya sendiri cukup terbatas dan juga nggak ada input untuk XLR. Jadi hanya ada jack audio 3,5 mili dan USB-C. Oke, sekian video kali ini. Untuk kalian yang penasaran cara setup mic ini untuk live streaming, bisa cek video ini ya.